Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview Renegade Immortal episode 15, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah memberikan darah esensi jiwa Zihong pada Feng Luan, Wang Lin terus terbang hingga memastikan kalau leluhur kuil Dewa Perang tersebut tidak mengejarnya lagi. Sempat merasa lega, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang menyerbu ke arah Wang Lin, dengan niat membunuh. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Li Qiqing dari Sekte Luo He, yang berada di tahap akhir pembentukan fondasi, dan sudah memasuki tahap formasi inti semu. Li Qiqing langsung menyerang Wang Lin dengan pedangnya, karena dia mengira Wang Lin adalah orang yang telah menyusup ke sektenya dan melakukan pencurian. Namun, serangan itu masih dapat diblokir oleh Wang Lin, tetapi Li Qiqing tidak membiarkan Wang Lin mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika Li Qiqing akan memberikan ulti pada Wang Lin, tiba-tiba seorang gadis cantik terbang ke arah Li Qiqing, dan meminta kakaknya itu berhenti menyerang Wang Lin. Gadis cantik itu bernama Li Muwan atau sering dipanggil Waner, dan merupakan calon istri Wang Lin di masa depan, bahkan Wang Lin yang terkenal dingin dan kejam pun, akan sangat bucin pada Li Muwan. Waner berkata pada Li Qiqing, kalau Wang Lin bukanlah orang yang menyusup ke sektenya, meskipun pencuri itu pandai dalam teknik penyamaran, tetapi dia tidak akan bisa meniru temperamen Wang Lin. Mendengar itu, Li Qiqing segera meminta maaf pada Wang Lin, karena telah salah paham pada Wang Lin. Kemudian Li Qiqing mengajak kelompoknya pergi, lalu berkata pada Wang Lin, kalau mereka pasti akan bertemu lagi di pertemuan kota lembah. Tepat setelah kelompok Li Qiqing pergi, Wang Lin mengeluarkan potongan logam dari tasnya, dan langsung membantingnya ke tanah. Kemudian, seseorang keluar dari dalam tanah, lalu segera menghampiri Wang Lin, dan mengenalkan namanya Sun Yukai dari Sekte Iblis Jahat. Sun Yukai meminta Wang Lin untuk tidak marah, pasalnya dia tidak berniat mengikuti Wang Lin, tapi hanya bersembunyi dari kejaran Sekte Luo He, karena Sun Yukai tidak bisa mengalahkan Li Qiqing dan kelompoknya. Wang Lin mengabaikan Sun Yukai, lalu segera pergi dengan cepat, tetapi Sun Yukai masih tetap ngeyel untuk mengejar Wang Lin sambil meminta maaf. Melihat Wang Lin terus mengabaikannya, Sun Yukai mengajak Wang Lin pergi bersama ke lelang kota lembah. Karena dia memiliki kenalan yang banyak di kota tersebut, maka Sun Yukai bisa memberi Wang Lin beberapa wanita kondensasi Qi untuk digunakan sebagai tungku. Wang Lin sempat terkejut dengan kecepatan Sun Yukai, tetapi dia juga tergiur dengan tawaran Sun Yukai, sehingga Wang Lin mau pergi bersama Sun Yukai. Kemudian, Wang Lin mengenalkan namanya sebagai Maliang murid kuil Dewa Perang, yang langsung disambut oleh Sun Yukai dengan membahas kecantikan Zhou Zihong. Tidak lama kemudian, Sun Yukai mengajak Wang Lin pergi ke formasi teleportasi, agar lebih cepat sampai ke kota lembah. Dalam perjalanan menuju ke tempat formasi teleportasi, akhirnya kita mengetahui niat jahat Sun Yukai, yang ingin menjadikan Wang Lin sebagai boneka, untuk mengelabuhi Li Qiqing. Mengingat sebelumnya pemuda dari Sekte Luo He itu, sangat menghargai Wang Lin. Setelah sampai di pegunungan berapi, Sun Yukai meminta Wang Lin menunggu sebentar, karena dia akan memanggil seniornya, agar bisa melewati formasi teleportasi tanpa harus menggunakan batu roh. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya tiba, lalu Sun Yukai mengatakan pada seniornya tersebut, kalau Li Muwan dan Li Qiqing memiliki kesan baik terhadap Wang Lin, jadi akan sangat berguna jika Wang Lin dijadikan sebagai boneka mayat, agar dapat mengelabuhi orang-orang dari Sekte Luo He. Dengan kekuatan di tahap formasi inti semu, pria parubaya itu sangat optimis dapat membunuh Wang Lin dengan mudah, karena Wang Lin hanya berada di tahap menengah pembentukan fondasi. Kemudian, pria parubaya itu langsung merilis teknik api hantu tengkorak, yang dengan kejam mengarah ke Wang Lin. Wang Lin tidak bergeming sedikitpun melihat serangan tersebut, dia langsung mengaktifkan kesadaran ilahi ekstrim, lalu menghancurkan serangan tengkorak dan membunuh pria parubaya tersebut, kemudian menyuruh iblis Suli Guo melahapnya.
Sun Yukei merasa ketakutan saat melihat Wang Lin dapat membunuh seniornya dengan mudah, bahkan hanya dengan satu kata, hancurkan. Jadi dia langsung masuk ke dalam tanah, lalu kabur dengan penuh tanda tanya tentang kekuatan Wang Lin. Dia mengira kalau Wang Lin telah mencapai ranah formasi jiwa, sehingga dia bisa membunuh ahli di tahap formasi inti semu, hanya dengan satu kata. Wang Lin segera mengejarnya, karena alasan dia membiarkan Sun Yukei tetap hidup adalah untuk mendapatkan teknik kecepatan yang Sun Yukei miliki. Saking ketakutan karena dikejar Wang Lin, Sun Yukei tanpa sadar terus menggali tanah hingga ke gunung berapi, yang dipenuhi dengan lava panas. Untung saja dia sigap mengeluarkan pedang terbangnya, jadi dia tidak terjatuh ke dalam kolam magma. Berkat kesadaran ilahinya, Wang Lin dapat menyusul Sun Yukei yang saat ini telah berhenti di atas kolam lava. Karena ketakutan, akhirnya Sun Yukei memilih untuk bundir dengan terjun ke kolam lava, tetapi Wang Lin berhasil mengambil tas penyimpanan Sun Yukei, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Langkah Wang Lin segera terhenti, setelah merasakan hawa panas di terowongan yang dia lewati, dan ada monster api bermata segitiga yang mengepung Wang Lin. Wang Lin mencoba menyerang monster api dengan kesadaran ilahi ekstrim, tetapi monster api tersebut tidak terkena efeknya sama sekali, sehingga membuat Wang Lin tidak habis pikir. Sekarang giliran monster api mengeluarkan raungan, lalu semua tanah menyelimuti Wang Lin, dan mengurungnya di dalam bola tanah, kemudian monster api membawa bola tanah Wang Lin kembali ke markasnya. Kesadaran ilahi Wang Lin menembus bola tanah, sehingga dia dapat melihat segala sesuatu yang ada di hadapannya. Wang Lin melihat ada banyak sekali bola tanah yang melayang di atas kolam lava, dan setiap bola tanah itu ada seekor monster api yang duduk di atasnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin melihat sekumpulan monster api yang ukurannya lebih besar muncul dari dalam kolam lava. Wang Lin merasakan kekuatan monster api tersebut setidaknya berada pada tahap jiwa baru lahir. Monster api itu mengeluarkan bola api, yang langsung melahap para kultivator di dalam bola tanah satu persatu. Ketika bola api itu memasuki bola tanah Wang Lin, tiba-tiba mutiara penentang surga bergetar hebat saat keluar dari tubuh Wang Lin, sehingga membuat Wang Lin terkejut dengan apa yang telah terjadi, karena mutiara penentang surga bertindak di luar kendali Wang Lin. Kemudian, mutiara penentang surga menyerap bola api tersebut, hingga pola daun yang sebelumnya berada di atas mutiara penentang surga, berubah menjadi 10 pola api. Wang Lin sangat terkejut melihat itu, karena munculnya 10 api, menandakan mutiara penentang surga telah menyelesaikan elemen apinya. Wang Lin yang masih berada di dalam bola tanah, langsung mengaktifkan teknik gaya tarik-menarik untuk kabur dari pengejaran monster api yang saat ini diliputi kemarahan terhadap Wang Lin, karena telah melahap bola api milik mereka. Ribuan monster api terus menyemburkan api yang dengan kejam menghancurkan bola tanah Wang Lin, tetapi Wang Lin melindungi tubuhnya dengan kesadaran ilahi ekstrim, sehingga dia bisa keluar dari bola tanah dan melarikan diri dari gunung berapi. Sekelompok monster api berhenti di depan mulut gunung berapi, mereka hanya bisa menatap dingin dan dipenuhi niat membunuh ke arah kepergian Wang Lin. Wang Lin merasa ngeri melihat monster api tersebut, terlebih lagi kekuatan kesadaran ekstrimnya tidak berpengaruh pada monster api. Sehingga, Wang Lin ingin cepat-cepat mendapatkan peta, agar bisa segera pergi dari negara Hou Fen dan tidak akan pernah kembali lagi. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis, setiap hari Senin jam 9 di Tencent Video. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 15 yang bisa Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.